Oke, hari ini kita membahas tentang cara efektif belajar di rumah. Sebentar ya, Ibu izin share screen. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke, materi kita hari ini yaitu cara efektif belajar di rumah. Gimana sih caranya biar kita bisa efektif belajar di rumah di masa pandemi ini? Oke, ada 9 cara untuk kita belajar efektif di rumah. Yang pertama ada memodifikasi ruang belajar, motivasi diri, manajemen waktu, mengerjakan tugas dan hobi, bertanya kepada orang lain, mengulang materi, tetap bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan yang terakhir evaluasi. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu memodifikasi ruang belajar. Sini kalian bisa pertama-tama kalian bisa memilih salah satu ruangan di rumah sebagai tempat khusus untuk belajar. Misalnya tempat ruangan kalian belajar itu di kamar gitu. Yang kedua, ketika kalian sudah memilih untuk belajar di kamar, kalian bisa komunikasikan ini, kalian bisa bilang ke seluruh anggota keluarga kalau kalian belajar di kamar, jadi saat kalian belajar mohon untuk tidak diganggu gitu. Lalu yang ketiga, kalau kalian bosen belajar di kamar, kalian bisa ganti-ganti ruang belajarnya. Misalnya mau belajar di ruang tamu, di halaman depan rumah, di halaman belakang rumah, terserah kalian yang membuat kalian itu nyaman gitu, membuat kalian belajar kalian tetap tenang gitu. Tapi jangan lupa untuk tetap dikomunikasikan juga kepada anggota keluarga agar tidak mengganggu kalian saat belajar. Yang kedua ada motivasi diri. Motivasi diri yang pertama itu ada buat perjanjian pada diri sendiri. Apa sih maksudnya buat perjanjian pada diri sendiri? Di sini kalian bisa buat perjanjian pada diri sendiri. Kalian bisa menargetkan gitu. Sehari ini kalian mau mengerjakan tugas apa saja. Misalkan 2 sampai 3 tugas di hari ini. Setelah target itu selesai, tugas-tugasnya selesai, kalian bisa memberi hadiah kepada diri kalian. Gak usah yang mahal-mahal. Misalnya kalau yang suka nonton drama Korea bisa nonton satu series drama Korea, atau yang suka nonton film barat, film action bisa nonton itu, atau yang suka main game bisa juga. Kalau yang lagi pengen coklat, pengen es krim, bisa itu diberikan menjadi hadiah untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, di sini tulis dan pajang kata-kata motivasi favorit. Nah, di sini kalau kalian punya kata-kata motivasi favorit, kalian bisa pajang di sudut-sudut yang mudah terjangkau sama kalian, yang selalu kalian lihat gitu. Atau kalau kalian gak punya kata-kata motivasi favorit, kalian bisa tulis target-target kalian di semester ini. Misalnya semester ini nilai kalian mau di atas KKM semua. Tulis tuh apa aja yang mau kalian naikin nilainya. Terus kalian tempel deh di sisi-sisi yang kalian mudah jangkau. Misalnya di meja belajar, di laptop, di komputer, di lemari pakaian, lemari baju, lemari belajar, lemari buku, atau di cermin gitu ya, yang mudah terjangkau sama kalian. Oke, yang ketiga di sini ada manajemen waktu. Di sini kalian bisa buat timetable
yang seimbang antara waktu belajar kalian, waktu istirahat, olahraga, dan waktu kalian melakukan hobi-hobi kalian. Dengan begini kalian bisa belajar sambil menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini nih kalian bisa atur nih waktu kalian. Misalnya jam 7 sampai jam 1 kalian belajar daring, jam 1 sampai jam 2 kalian istirahat, jam 2 sampai jam 5 kalian mengerjakan tugas, dan seterusnya. Sehari itu kalian bisa ditulis di manajemen waktu ini. Oke, selanjutnya ada mengerjakan tugas dan hobi. Yang pertama itu ada baca tugas yang diberi oleh guru dengan teliti. Jika kalian belum mengerti, bisa ditanya kepada gurunya langsung atau kepada teman. Yang kedua itu ada untuk pembelajaran daring disiapkan HP atau laptop dan koneksi internet yang stabil, kuota yang cukup, dan aplikasi belajar pendukung yang dibutuhkan. Misalkan kita pakai Google Meet, berarti harus ada Google Meet-nya gitu ya di HP-nya atau di laptopnya. Lalu yang ketiga, untuk pembelajaran praktek pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumah. Jika alat dan bahannya belum tersedia di rumah, kalian bisa laporkan ke orang tua, guru, atau dikomunikasikan kepada teman. Oke, di sini selanjutnya yang kelima ada bertanya kepada orang lain. Yang pertama ada kepada orang tua. Sini kalian bisa berdiskusi tentang tugas-tugas yang kalian gak ngerti, yang kalian gak pahami. Yang kedua, kalian bisa bertanya kepada guru. Di sini kalian bisa bertanya tentang tugas atau meminta masukan atas hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang ketiga ada teman. Di sini kalian bisa memberikan kabar gitu, saling memberi kabar, terus berdiskusi juga tentang tugas-tugas. Dan keempat, kalian bisa lihat di bertanya di website sumber belajar dan platform berita. Di sini kalian bisa mencari referensi tugas dan membaca berita-berita terkini. Yang keenam yaitu ada mengulang materi. Jadi mengerjakan tugas saja nggak cukup gitu ya untuk memahami materi pembelajaran. Ada beberapa cara yang benar-benar kita bisa paham tentang pelajaran dengan mengulang materinya. Yang pertama itu ada nonton video-video pembelajaran online. Setelah kalian nonton video-video pembelajaran online, kalian bisa diskusikan materi yang sudah dipelajari dengan teman-teman. Yang kedua ada buat rangkuman atau peta konsep materi. Nah, ini bisa membantu kalian untuk mengulang kembali materi-materi untuk UAS nanti atau untuk UTS nanti, seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini kalian bisa kerjakan soal-soal tambahan melalui aplikasi pembelajaran online atau soal-soal dari internet gitu. Karena kan sudah banyak ya aplikasi pembelajaran online dan soal-soal di internet tuh sudah banyak banget gitu. Yang ketujuh, sini kalian bisa tetap bersosialisasi. Kalian harus tetap harus menjaga komunikasi kalian gitu dengan guru, dengan teman gitu. Lalu yang ke-8, kalian bisa tetap menjaga kesehatan kalian. Diperhatikan juga pola makan, pola tidur, dan olahraganya. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Setelah kalian mencoba belajar seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa renungin kembali apakah pola ini berhasil untuk diri kalian atau tidak, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi karena tidak ada, kesimpulan dari materi cara efektif belajar di rumah ini